Gokil sih, sejak nonton film ini ibarat hati yang sebelumnya begitu tenang, langsung kena efek gundah gak menentu. Hidup yang awalnya terarah kayak mereng 70 derajat. Dari film ini aku harus mengakui nama-nama senias besar seperti Joko Anwar, Riri Riza, Mira Lesmana, Gari Nugroho, Mo Brothers, atau yang lainnya yang selama ini kita anggap mereka lah jagonya bikin film-film berkualitas, sayangnya udah bukan lagi. Rilis sejak 3 minggu lalu, baru hari ini memberanikan diri buat nge-reviewnya. Semua sineas besar film-film yang pernah masuk box office harus tunduk malu sama film pendek ini. Welcome to Count Review. Bentar, tarik napas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia review sesingkat-singkatnya film pendek Kuyup. Film ini mengisahkan sebuah keluarga tak kecil yang sedang kesusahan, meski sejatinya palsu. Soalnya tinggalnya di perumahan. Sang anak sebut saja namanya Sumbang. Iya, suaranya Sumbang. Merasa nggak adil karena sejak sekolah virtual, ayah terhinanya nggak juga menyediakan handphone supaya si Sumbang bisa belajar online. Tapi siapa sangka, nasib baik datang ketika di sebuah pangkalan bapak-bapak tak berbaju, ada sebuah handphone yang sudah tahu milik orang lain, malah dihadiahkan ke si Sumbang. Luar biasa. Dari sinopsisnya yang kusampaikan tadi, setidaknya kawan-kawan udah tahu dong. Plot dan premis film pendek Kuyup begitu menarik. Underrated, under pressure, underwear. Gila sih, parah. Kayak mau ninggal, nggak bisa berkata-kata, speechless. Kuyup seperti menegaskan kembali, untuk apa gengsi bikin film yang tak bermodal? Toh sama-sama punya kualitas. Terbukti, dari film ini, directing yang apik dari sutradara yang namanya sempat sukses di Terowongan Casablanca berhasil menelurkan karya segerah ini. Iya, jelas, gerah lebih baik daripada megah. Desain produksinya nggak main-main coy. Dimana biasanya film hanya fokus dengan satu objek suara, yaitu suara dialog pemainnya, di Kuyup justru berbeda. Bahkan para jajaran kru, hore-hore di belakang kamera, turut ambil andil menyumbangkan suaranya. Gokil kan? Kemudian bagaimana visual sinematik yang ini jelas kalau di pagelaran Oscar Award atau di ajang Indonesia Mencari Bangcat, Kuyup jelas jadi pemenang utamanya. Karena para kompetitornya bahkan ketika dinobatkan masuk nominasi atau sebagai panelis, jelas akan mundur teratur. Kemudian jajaran pemainnya yang punya grade A, hancur. Kalau mungkin kawan-kawan beranggapan sekelas Nicholas Saputra, Adipati Dolken, dan yang lain-lain punya kemampuan acting yang numero uno, sayangnya enggak boy, enggak. Kuyup menghadirkan para pemain yang kemampuan aktingnya bahkan mengalahkan pesaing besarnya. Sebut saja KKI Pentol Nyangkut. Intinya semua jajaran pemainnya bisa berlakon dengan sangat-sangat natural. Pendalaman karakternya gokil sih. Mungkin yang kurangnya di film ini bagaimana seharusnya Kuyup bisa menghadirkan scene yang epic. Seperti The Boost lah misalnya, karena ketika yang lain beraninya pakai efek CGI, Kuyup short movie segini aja udah teramat iu. Pasti bisa lah bikin scene epic kayak The Boost tapi real ya, tanpa rekayasa atau bantuan teknologi apapun. Aku yakin pasti bisa. Kemudian sama satu lagi, yakin banget semua penonton di sini akan setuju, seharusnya Kuyup bisa mempersingkat durasi filmnya lagi. Kalau di sini sekitar 11 menitan, bagaimana kalau 1 menit aja? Itu akan jauh lebih baik buat para penikmatnya. Intinya Kuyup short movie adalah bukti nyata bahwa Indonesia nggak main-main bikin film berkualitas. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para krunya, dan aku sangat berharap film ini ada sequelnya. Ya kawan, terima kasih telah menonton video nggak penting ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa istighfar.